Prinsipnya mirip-mirip right sih, mirip-mirip option juga ya. Jadi itu sesuatu hak yang bisa dilaksanakan di kemudian hari menjadi saham dengan membayar, sesuatu, nilai tertentu lah. Nah bedanya kalau sama right itu kan, kalau right kan biasanya, hanya 1 minggu ya perdagangan ya. Jadi kalau misalnya investor tidak melaksanakan right-nya, berarti right-nya kan hilang kan, Mhm. selama seminggu ini, karena setelah seminggu right itu tidak ada perdagangan lagi. Nah bedanya sama warrant, kalau warrant ini jangka waktunya mungkin lebih panjang, bisa 2 tahun, ada yang 5 tahun, yang walaupun belakangan ini ada yang lebih pendek dari itu ya. Tapi intinya adalah sebenarnya kita jadi memiliki, suatu instrumen yang kemudian hari itu bisa, dilaksanakan pada harga tertentu, padahal kita nggak perlu mengeluarkan dana dulu sementara gitu, dananya, maksudnya masih kecil lah. Jadi semacam kita keep suatu instrumen tertentu lah yang misalnya kita bayangkan harga yang tadinya sekarang harganya misal 500, kita perkirakan nanti setahun ke depan mungkin udah 700 misalnya ya, katakanlah gitu ya. Nah dengan warrant ini kadang-kadang kita mungkin bisa melaksanakan harganya katakanlah pada waktu, di harga, 550 gitu. Nah pada waktu 1 tahun kemudian pada waktu 700 kita cukup melaksanakan pada 550. Nah kita bisa jual Mhm. di harga 700. Jadi itu memang ada selisih harga yang membuat, pemegang warrant ini bisa mengalami keuntungan gitu ya. Mhm, baik. Tapi perbedaan mendasarnya antara waran dengan saham ini seperti apa nih, Pak? Karena kan di sini kalau kita lihat dari sisi definisi ini, di sebelah kode emitennya ada huruf W-nya gitu ya, artinya waran. Dan juga kalau kita lihat Ya. dari perbedaan karakteristik waran di sini dikatakan sebagai pemanis dan bukan aset keuangan real. Nah, ini kalau yang mendasari perbedaan antara Ya. saham dan waran itu seperti apa? Bedanya si warrant itu kan belum menjadi saham kalau misal, belum dilaksanakan kan. Jadi Mhm, misalnya si investor yang memiliki warrant itu kalau mereka belum mengeluarkan dana untuk, melaksanakan haknya itu belum menjadi saham. baik. Nah kalau misalnya mereka udah melaksanakan, jumlah sahamnya bertambah dengan warrant yang udah dikonversi tadi gitu. Jadi Mhm, perbedaan di situ. Nah kenapa warrant ini menjadi menarik, kadang-kadang itu menjadi, pemanis kalau misalnya ada terjadinya right issue misalnya. Misalnya ada right issue, setiap kali orang yang memiliki right untuk melaksanakan mereka mendapatkan warrant gitu. Jadi itu semacam semacam pemanis, semacam bonus gitu ya. Karena mhm, si warrant itu kan sebetulnya bisa diperdagangkan juga dan harganya bisa naik, lebih tinggi dibandingkan harga sahamnya sendiri karena, selisih harga di saham itu kan terhadap warrant-nya tuh, beda gitu, persentasenya beda. Katakanlah misalnya warrant-nya dinilai ₹1 lah ya, katakanlah seperti itu ya mhm. pada waktu pertama gitu ya. Harganya itu misalnya harga sahamnya 300 gitu. Nah pada waktu harganya naik ke 350 mestinya warrant-nya itu juga naiknya sekitar 50 kan, selisih dari 350 sama 300 gitu. Nah Mhm, jadi betul. pada waktu warrant itu yang tadinya nilainya sebenarnya ₹1, sekarang menjadi ₹50, naiknya itu 50 kali. Padahal sahamnya sendiri kan naiknya nggak nyampe 15% gitu. Mhm, Sekitar 15% lah katakanlah gitu ya. Jadi mhm. itu yang membuat kenapa orang sebagian ada juga yang berspekulasi, di warrant karena hal seperti itu gitu. Saya tahu ada beberapa investor yang memang spesialis di warrant dan mereka juga, mengalami keuntungan cukup besar gitu ya. Mhm. Surya, ini kita jawab Ya, pertanyaan yang pertama dulu nih, apakah perusahaan yang menerbitkan waran ini biasanya bukan perusahaan big cap? nggak ada aturan sih sebenarnya kan, nggak ada aturannya, Mhm, cuman biasanya kalau perusahaan big caps itu kan orang perkiraannya itu kan fundamental misalnya bagus ya, jadi harga akan naik terus sehingga tidak perlu ada warrant pun juga orang udah yakin bakal bakal naik gitu istilahnya kan. Jadi mhm, biasanya tuh lebih lebih kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin, second liner yang memberikan warrant ya, karena untuk menarik investor supaya lebih yakin terhadap perusahaan itu kan. Jadi kalau big cap mungkin nggak terlalu perlu itu gitu ya, bukannya berarti mhm, nggak mungkin, tapi itu memang, saya lihat sih memang agak jarang ya yang menerbitkan warrant ya, perusahaan-perusahaan yang big caps ya. mhm, baik. Berarti kalau kita lihat ini, langsung ke pertanyaan yang kedua, karena kurang lebih ini berkaitan juga nih dengan, pembahasan kita yang tadi berada di segmen pertama, Pak Surya. Apakah waran ini mengenal auto reject layaknya saham? Karena kan tadi sebelumnya Pak Surya mengatakan harganya bisa naik berkali-kali lipat begitu ya daripada saham. Ya Ada auto reject-nya nih, ya, atau enggak nih setahu Pak Surya? setahu saya sih Setahu saya sih tidak ada ya, karena kan Mhm, bagaimana mau dibikin auto reject ya, karena sebetulnya warrant itu kan mengikuti,
selisih harga dari harga sahamnya dengan harga pelaksanaan kan. Jadi misalnya yang Mhm. seperti saya katakan tadi kan, misalkan saham harga 500 ya terus naik ke 550, warren yang tadinya Rp1 naik jadi Rp50 gitu. Kan harusnya memang nilai si warren itu kan selisih dari harga harga saham, di market dikurangi dengan harga pelaksanaannya kan, harusnya kan secara teoritis seperti itu kan. Jadi nggak mungkin Mhm. misalnya harganya udah naik 50, ini si warren cuman boleh naiknya misalnya, 2 kali lipat gitu kan, itu kan nggak mungkin. Ya 2 kali lipatnya kan hanya Rp2, berarti mestinya kan dinilainya si saham itu cuman 502 gitu. Nah, jadi Mhm. itu memang, saya pikir sih nggak mungkin lah buat ditahan ya kalau buat, auto reject ya kalau buat warren ya. Baik, karena ini pergerakan harga waran ternyata memang berbanding lurus ya dengan pergerakan harga di, sahamnya sendiri begitu ya, Pak Surya? Betul, ya. Baik, Iya ini kita betul. beralih ke pertanyaan yang ketiga dari sobat cuan kita, terkait dengan kerugian daripada punya waran. Nah, kerugiannya ini apa aja nih? Kerugiannya ada kalau misalnya, suatu waktu ya, tapi kerugian sebetulnya minim juga ya kalau kita, mendapatkan warren bukan dari pembelian yang, yang tinggi gitu ya, dengan harga yang tinggi gitu. Karena kenapa bisa merugi juga walaupun kemungkinan lebih kecil ya, karena pada saat, pada saat pelaksanaan warren ini kan, di future ya. Jadi bukan saat ini biasanya kan, di kemudian hari itu bisa dilaksanakan, ada periodenya biasanya. Nah, kalau misalnya pada waktu, pelaksanaan itu ternyata harga sahamnya itu di bawah harga pelaksanaan, berarti orang kan nggak mau laksanain kan warren kan. Masa kita mau misalnya melaksanakan, warren di harga 550 tapi harga sahamnya 500 gitu. Kan nggak Mhm. mungkin kan, jauh rugi kan orang nggak akan, melaksanakan warren gitu ya. Nah, tapi memang, kemungkinan ini kan walaupun ada biasanya sih, cukup kecil karena harga warren pelaksanaan warren itu biasanya jangka waktunya agak panjang. Jadi masih ada waktulah buat apa namanya, menimbang-nimbang ini perlu dilaksanakan apa enggak gitu. Kalau rate kan misalnya 1 minggu udah lewat, ya udah gitu, mau turun mau naik kita nggak bisa ngapain lagi gitu. Kalau warren kan jangka waktu lebih panjang gitu. Jadi ada faktor itu yang membuat, kenapa, kemungkinan besar sih, kemungkinan ruginya menjadi lebih kecil gara-gara itu gitu ya. Tapi itu Mhm. tidak berarti akan selalu untung, nggak juga. Karena harga warren sendiri itu kan berfluktuasinya cukup tinggi juga gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.